Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, Weti Dwiuningsi. Kali ini kita akan melakukan pembahasan soal tryout UTBK Biologi. Oke, disimak baik-baik ya. Nomor yang pertama, berikut penyesuaian fisiologis yang harus terjadi pada tubuh seorang atlet yang berkompetisi di dataran tinggi adalah: pada dataran tinggi, pasti terjadi kekurangan oksigen. Oksigen diikat oleh hemoglobin yang terdapat pada eritrosit. Jadi nomor ini jawabannya adalah yang A, meningkatkan jumlah eritrosit. Oke, kita bahas nomor selanjutnya. Pada suatu daerah berpenduduk 100.000 terdapat 4% bergolongan darah O dan 45% ya, mohon maaf itu salah ketik, bergolongan darah B. Berapakah orang yang bergolongan darah AB dan A? Oke, yang diketahui adalah golongan darah O yaitu sebanyak 4%. Dan golongan darah B sebanyak 45%. Jadi total golongan darah O dan B sama dengan 49%. Maka jumlah golongan darah AB dan A adalah 100% dikurangi 49% sama dengan 51%. Jumlah penduduknya 0,51 kali 100.000 sama dengan 51.000. Nah, pada pilihan ganda cari yang jumlahnya adalah 51.000, yaitu jawabannya yang E. 30.000 dan 21.000, totalnya 51.000. Oke. Kita akan bahas nomor selanjutnya. Berikut ini yang tidak tepat mengenai ciri khas mitokondria DNA adalah: yang merupakan ciri khas dari mitokondria DNA adalah memiliki laju mutasi lebih cepat. Selanjutnya, ciri khas yang kedua adalah hanya diwariskan oleh ibu. Jadi kalau DNA pada inti itu diwariskan oleh ayah dan ibu, kalau pada mitokondria hanya diwariskan dari ibu. Kemudian ciri selanjutnya tidak memiliki intron. Dan ciri selanjutnya adalah tidak memiliki protein histon. Jadi nomor ini jawabannya adalah yang A, terletak di krista, karena krista adalah bagian dari mitokondria, bisa terletak di bagian mitokondria yang lain. Oke, kita akan bahas nomor selanjutnya. Yang tidak sesuai dengan bioma boreal adalah: seperti yang kita ketahui bahwa bioma boreal adalah nama lain dari bioma taiga. Ciri dari bioma taiga yang pertama memiliki iklim subtropis itu adalah benar. Selanjutnya, pilihan ganda yang B, jenis flora yang dominan adalah jenis sukulen. Sukulen itu nama lain dari kaktus. Ini adanya di padang pasir, bukan pada taiga. Jadi yang tidak sesuai adalah jawabannya yang B, jenis flora kaktus atau sukulen. Oke, kita bahas nomor selanjutnya. Perhatikan gambar berikut. Hewan di atas dikelompokkan pada ordo yang sama karena kuda dan badak sama-sama pemakan tumbuhan yang disebut dengan herbivora. Jadi yang A, yaitu herbivora. Oke, kita akan bahas nomor selanjutnya. Rongga dada dibentuk oleh sejumlah tulang, antara lain yang melekat pada tulang sternum atau dada dan tulang vertebrae atau tulang belakang adalah tulang apa? Yang membentuk rongga dada adalah rusuk sejati, yaitu rusuk yang menempel pada tulang dada sternum dan tulang vertebrae tulang belakang. Nama ilmiah dari rusuk sejati adalah costa vera. Jadi nomor ini jawabannya yang E, costa vera. Oke, kita bahas nomor selanjutnya. Yang bukan pokok pikiran dari Darwin mengenai evolusi adalah:
Yang pertama, variasi dalam satu spesies. Itu adalah pokok pikiran Darwin karena terjadi perkawinan secara acak. Yang B, ada kecenderungan bertambah banyaknya populasi. Betul, karena terjadi perkawinan. Yang C, evolusi terjadi melalui seleksi terhadap faktor-faktor genetik. Betul, seleksi alam adalah teorinya Darwin. Adanya perjuangan spesies untuk mempertahankan hidupnya. Betul, yaitu terjadinya seleksi alam. Jadi jawabannya adalah yang E, kenaikan jumlah populasi lebih cepat daripada produksi pangan. Ini adalah teori dari Robert Malthus. Oke, kita akan bahas nomor selanjutnya. Pada ekosistem perairan, organisme yang tidak berperan sebagai produsen. Artinya bahwa organisme ini dapat melakukan fotosintesis karena sebagai produsen. Yang A, Spirogyra itu merupakan chlorophyta alga hijau sebagai produsen. Sedangkan yang B, Puccinia itu adalah jamur atau cendawan, bukan produsen, tidak dapat melakukan fotosintesis. Sedangkan yang C adalah Oscillatoria, itu merupakan cyanobacteria, bakteri biru. Kemudian yang D, Navicula, merupakan alga keemasan, merupakan produsen. Dan yang E, Nischia, merupakan fitoplankton sebagai produsen. Jadi nomor ini jawabannya adalah yang B, Puccinia, yaitu jamur atau cendawan, tidak dapat melakukan fotosintesis. Oke, kita bahas nomor selanjutnya. Manakah pernyataan berikut yang tepat mengenai reproduksi Lycopodium specie? Pada tanaman paku, kata kuncinya adalah fase sporofit, yaitu tanaman yang menghasilkan spora itu lebih dominan, sedangkan pada lumut fase gametofitnya lebih dominan, yaitu fase yang menghasilkan gamet. Lycopodium specie adalah paku kawat. Jadi, fase sporofitnya lebih dominan daripada fase gametofitnya. Maka nomor ini jawabannya adalah yang E. Oke, kita bahas nomor selanjutnya. Pernyataan yang tidak tepat tentang tanaman tomat adalah: pada tanaman tomat masuk ke dalam ordo Solanales, sedangkan pada tanaman sirih masuk ke dalam ordo Piperales. Jadi termasuk dalam ordo yang sama dengan tanaman sirih. Ini merupakan pernyataan yang tidak tepat. Jadi jawabannya yang A. Oke, kita bahas nomor terakhir. Hormon yang disekresikan untuk menghambat sekresi growth hormone, hormon pertumbuhan yang dihasilkan oleh Pulo Langerhans adalah, seperti yang kita ketahui bersama bahwa Pulo Langerhans adalah pankreas, mengeluarkan hormon insulin, glukagon, hubungannya dengan hormon kortison untuk kelaparan kehausan, CRH, corticotropic releasing hormone. Jadi nomor ini jawabannya adalah yang D, CRH, corticotropic releasing hormone. Oke, demikian tadi penjelasan atau pembahasan tentang soal-soal tryout UTBK Biologi 2022. Mudah-mudahan bermanfaat ya. Jangan lupa like, share, dan subscribe ya. Sukses selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.